yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita melangkah ke depan dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar yang seluas-luasnya, dan pendidikan ini, filosofi ini mendasari kurikulum merdeka, di mana kita berupaya untuk memerdekakan anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, dari beberapa modul yang saya dapatkan, nilai yang saya dapatkan yang kedua adalah memaksimalkan nilai dan peran untuk mewujudkan visi. Adalah merupakan rangkaian dari program guru
dan diinformasikan bahwa di Kabupaten Banyuwangi akan siap sejumlah calon guru penggerak dan pengajar praktek yang akan menjadi agen perubahan terhadap peningkatan mutu yang ada di kabupaten. Budaya untuk belajarnya tetap dijaga seperti kesibukan panjenengan dari otak karya 1 sampai ke 7. Susah saya kalau misalnya kegiatan hari ini selesai, tiba-tiba jenengan pulang dari satu jururin terus mengatakan alhamdulillah program bergerak sudah selesai, berarti setelah ini kita tidak lagi disibukkan dengan berbagai kegiatan. Itu berarti ini adalah kegiatan yang pertama dan yang terakhir. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang itulah pengalaman kita. Oke, jika saya berharap teman-teman sekali lagi, ayo menjaga kemakmuran guru penggerak dengan budaya-budaya kita sudah lihat sekilas menghasilkan buku tentang disiplin positif. Pertanyaannya, ketika kegiatan selesai, buku itu masih dibuat atau tidak? Itu yang harus dilakukan dengan isu-isu terbaru karena dengan orang yang paling depan di dalam proses pengembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini yang bisa sampaikan kepada panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita hanya ingin menyatukan frekuensi agar kita benar-benar satu langkah di dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Kita tahu memang banyak debu menghalangi pandang, banyak duri menghalangi langkah apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan urai satu persatu, insya Allah akan selesai. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan izin panjenengan semua, semoga karya ketujuh berupa kegiatan panen hasil belajar pendidikan guru penggerak tingkatan ketujuh hari ini hari Selasa 4 Juli 2023 kita nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Tarik ke kelas bagi nih, men. Ya Allah. Mas. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Selamat siang Bapak Ibu undangan dari jajaran kepala sekolah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang Bapak. Mohon Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di lokasi mohon untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Mohon Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu pengajar praktik untuk memandu para tamu undangan dari jajaran kepala sekolah, dari dinas terkait, dari komunitas praktisi dan dari guru untuk dipandu. Video ya. Mangga Ibu.
Baik, kepada Bapak Ibu dan Bunda, kami ucapkan selamat siang, selamat datang di kelas perguruan tinggi Karawang Kami 7 pada Karya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Hari ini Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kelas 3 kelas Banyuwangi menghabiskan banyak dampak-dampak yang kurang bagus untuk anak-anak, namun tetap kita harus ikuti kodrat zaman dari seorang murid. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apa dampak negatif? Sebelum kita membahas apa positifnya, kita membahas dulu dampak negatifnya. Yang pertama adalah anak-anak terbentuk menjadi anak yang antisosial. Diajak ngobrol, waktu hari raya mereka sibuk dengan gadget. Dipanggil ayah ibunya, ayah bundanya, mereka tidak menoleh tapi tetap mulutnya menjawab, tapi mereka tidak menoleh sama sumber suara. Ini akan terbentuk anak-anak yang antisosial, Bapak Ibu, berkecimpung di dunia sosial itu menjadi frekuensinya sangat sedikit. Kemudian dampak negatif kedua adalah egosentrisnya besar. Anak-anak yang sosialnya kurang, pasti dia punya egonya tinggi. Egonya tinggi dalam artian mau menang sendiri atau menganggap dirinya sendiri benar, itu mau tidak mau berpengaruh kepada kepribadian mereka. Mungkin bingung koordinator kelas ini sama halnya dengan apa ya Bapak Ibu, di dalam kelas itu ada jadwal piket, mungkin yang sudah pernah mengenyam Banyuwangi pasti tahu setiap Senin ada tim piket, Selasa sampai hari Sabtu ada tim piket. Kita ambil 2 di antara mereka untuk setiap hari di hari yang mereka bertugas piket menjadi koordinator kelas. Itu yang dimaksud tim koordinator kelas. Jadi setiap anak berkesempatan menjadi pemimpin. Biasanya yang jadi pemimpin itu hanya ketuanya, sekretaris atau bendahara atau wakil ketua. Hanya 4 atau 5 anak yang aktif dalam kelas. Ayo kita gali potensi anak untuk setiap harinya menjadi koordinator kelas secara bergantian. Saya menganalisa ada beberapa miskomunikasi yang harus kita luruskan dulu. Yang pertama, orang tua itu masih berpikir bahwa nilai itu harus bagus, sehingga saya pernah di sekolah saya, karena anaknya nilainya 7,1 dibawakan parang. Mungkin di sekolah lain ada, suatu ketika dulu ya pernah seperti itu. Lanjut Pak, pokoknya kalau rel kereta api. Nah ini siswa setelah pasca pandemi ini, siswa ini masuk sekolahnya dan kelasnya itu bisa seenaknya sendiri. Onten Bapak Ibu, tempat jenengan, siswa masuk ke kelasnya seenaknya dewe. Onten nggih, apalagi setelah pasca pandemi niki, nggih. Nah itu. Kemudian lanjut Pak. Dan kita nggak boleh marah, nggih. Nah, boleh Pak? Boleh sedikit ya. Oke, lanjut lagi. Jadi, nah ini untuk guru dan kepala sekolah. Nah ini kadang karena tidak semua guru itu suka literasi. Begitu juga dengan siswa, sehingga aku kan harus merdeka belajar. Jadi karena belajar kayak apa? Begitu juga kadang guru nggak mau baca, sehingga ada miskonsepsi bahwa penerapan dari merdeka belajar itu sifatnya absolut. Kemudian butuh pelatihan khusus cara mengajar dan bisa diterapkan secara instan. Jadi olah gampang merdeka belajar. Kurikulumnya apa saja, yang penting minumnya tidak boleh menyebutkan sponsor. Nah itu yang dipikiran guru saat ini. Nah sehingga literasi itu sangat penting. Lanjut lagi. Sehingga yang saya lakukan pertama yaitu kolaborasi. Seperti marusnya guru penggerak tadi Pak, harus berkolaborasi. Sehingga yang pertama matur ke kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan berbagai macam pihak yang mempunyai program kira-kira literasi ini bisa dimasukkan kemana saja. Nah kemudian ternyata di kurikulum bisa dimasukkan melalui guru-guru. Kemudian untuk ekstrakurikuler juga bisa dimasukkan. Dalam hal ini program yang berdampak positif bagi peserta didik kami adalah kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam intrakurikuler dan kokurikuler yang terpaut pada Teaching Factory Link and Match. Kemudian dengan maksud nanti menuju BMW, peserta didik nanti berkompetensi untuk bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Visinya adalah membangun ketahanan pangan
yang melalui kegiatan yang nyata dalam agribisnis budidaya perikanan. Latar belakangnya adalah menciptakan entrepreneur muda, di mana entrepreneur merupakan suatu gerakan atau seseorang yang memiliki inovasi untuk memecahkan suatu masalah, memiliki inovasi-inovasi untuk memberikan suatu peluang-peluang baru. Nah, itulah tujuan kami, Bapak Ibu sekalian. Intinya langkah persiapannya kami laksanakan melalui Asset Based Community Development, di mana nanti kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dunia usaha, dunia industri, praktisi, kemudian juga dengan orang tua, wali murid. Kemudian kita identifikasi Asset Based Community Development, program apa yang cocok. Nah, dari hasil-hasil diskusi itu kita dapatkan, ini merupakan sosialisasi kami dari tahapan-tahapan persiapan. Kemudian kita dapatkan 3 hal yang disepakati oleh peserta didik. Dari dalam hal ini kesepakatan kegiatan program Gemparkan ini sepenuhnya berasal dari peserta didik, sehingga diharapkan adanya kepemimpinan peserta didik dalam proses belajar. Antara lain ada voice, choice, dan ownership yang akan tumbuh dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan.